Saudara, mari kita kembali membaca dari Injil Yohanes, ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam pembacaan bersama. Saya membacakan Yohanes yang ke-6, pasal yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang ke-32 sampai 35. Saya bacakan bagi kita. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan mengasihi kami. Dan kami perlu belajar mengerti bagaimana ekspresi kasih-Mu rela Engkau nyatakan kepada kami. Sebab sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dangkal pikirannya dan yang keras hatinya. Sehingga kami tidak menangkap pernyataan cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami, layakkan kami untuk ikut Tuhan. Pimpin kami supaya kami terus mengalami pertobatan yang sejati dan kami senantiasa datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, hati yang merindukan Tuhan dan hati yang dipuaskan hanya oleh Tuhan. Berkati ketika firman-Mu diberitakan, kiranya Tuhan rela menyatakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu dan setiap kami dipuaskan oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam ayat-ayat yang indah ini ada perdebatan mengenai siapakah Kristus dan bagaimana dia bisa dipandang sebagai tokoh yang lebih besar dari Musa. Di dalam perjanjian lama bagi tradisi Israel tidak ada tokoh lebih besar dari Musa selain Abraham. Tetapi di dalam janji Tuhan, Sang Mesias akan lebih besar dari Musa. Kenapa Sang Mesias bisa lebih besar dari Musa? Karena Musa sendiri berbicara tentang kehadiran Sang Mesias ini nanti. Nanti akan ada Sang Mesias, akan ada nabi yang jauh lebih kuat, jauh lebih hebat daripada Musa bahkan. Nabi ini akan menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati. Nabi ini akan memberikan hidup di dalam cara yang sangat berkelimpahan. Nah, maka di dalam nubuat Musa sudah dinubuatkan akan ada nabi yang akan datang. Lalu di dalam nubuat dari Daniel dinubuatkan akan ada raja yang akan datang. Di dalam kitab Samuel, pasal 2 Samuel, pasal yang ke-7, dinubuatkan tentang kehadiran sang anak Daud yang akan lebih besar dari siapapun tokoh yang pernah ada sebelum Daud. Nah, maka ada nubuat tentang kehadiran seorang yang jauh lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari Abraham, lebih tinggi dari Daud, lebih tinggi dari Salomo, lebih tinggi dari semua tokoh yang pernah ada di dalam perjanjian lama. Nah, orang Israel memperdebatkan tentang seberapa hebat tokoh ini. Sehebat apakah Mesias? Dia kalau datang, dia mempunyai kedudukan setinggi apa? Apakah sama seperti raja? Atau raja yang memimpin banyak kerajaan? Seperti emperor, seperti seorang kaisar dari kekaisaran Romawi. Seperti apakah hebatnya Sang Mesias ini? Nah, di dalam pandangan Yahudi sendiri, dikatakan bahwa Mesias ini akan sangat tinggi, sehingga posisi dia adalah posisi perwakilan sejati dari Allah. Allah sepenuhnya diwakilkan oleh kehadiran Sang Mesias ini. Nah, maka dengan pengertian yang begitu hebat dan begitu tinggi, mereka menyaksikan kehidupan Yesus dan mereka langsung berdebat satu sama lain. Yang satu mengatakan, ini Mesias. Yang lain mengatakan, gak bisa. Dia terlalu kecil untuk jadi Mesias. Karena Mesias yang kita harapkan sangat besar. Mesias yang kita nanti adalah seorang yang jauh lebih tinggi dari siapapun. Dan Yesus yang kita lihat adalah orang biasa. Dia datang dari Nazaret. Dia ada di tengah-tengah kita sebagai orang miskin. Kita kenal siapa papa dan mamanya. Kita tahu saudara-saudaranya. Ada Yakobus, ada Yoses, ada Yudas. Kita tahu siapa dia dan kita tahu apa pekerjaannya. Inilah yang jadi perdebatan di tengah-tengah orang yang mengaku mengenal Tuhan Yesus. Sebagian murid mengatakan dialah Mesias. Sebagian mengatakan, tapi kita tahu dari mana dia datang. Kita tahu siapa orang tuanya. Tetapi Yesus mengatakan, kamu memang tahu dari mana aku datang.
Tapi engkau tidak pernah kenal Bapa yang mengutus aku. Engkau tahu saya datang dari Nazaret, tapi engkau tidak pernah tahu bahwa sebelum Nazaret, aku datang dari Bapakku yang di sorga. Nah, maka Yesus Kristus memberikan klaim yang sangat luar biasa di dalam Injil Yohanes, bahwa dia adalah Mesias yang sama, bahkan melampaui pengharapan dan kekaguman orang Israel kepada tokoh Mesias yang ada di dalam tradisi mereka. Benarkah Yesus adalah Mesias? Nah, ini yang jadi perdebatan terus. Sebagian yang skeptis mengatakan dia tidak mungkin Mesias. Mesias terlalu besar untuk dikenakan kepada dia. Tapi sebagian mengatakan dia kerjakan mujizat. Mujizat yang dia kerjakan lebih dari siapapun. Saudara sekalian, di dalam kitab suci belum pernah ada orang mengerjakan mujizat sesering dan sehebat Yesus Kristus. Dikatakan Musa mempunyai tanda-tanda lebih besar dari siapapun. Tetapi bukan Musa, melainkan Allah lah yang mengerjakan tanda-tanda itu. Sedangkan Yesus Kristus dengan otoritas yang dia miliki, dia bisa mengusir setan, dia bisa mengusir penyakit, dia bisa meredakan danau yang sedang mengamuk, dia bisa menjalankan segala kesembuhan. Sehingga orang heran, belum pernah loh ada orang tinggal di tengah-tengah kami dan melakukan mujizat sedemikian besar. Saudara, kadang-kadang kita membaca ada begitu banyak mujizat yang mengherankan dikerjakan di dalam zaman modern. Tapi saudara, harap kita tahu bahwa berita-berita seperti ini seringkali adalah berita isapan jempol. Berita yang terlalu membesar-besarkan pengaruh seseorang untuk membuat kita merasa bahwa mujizat Yesus adalah sesuatu yang minim, tidak terlalu berarti dibandingkan dengan mujizat yang dikerjakan oleh orang-orang di dalam zaman modern. Tetapi itu adalah sesuatu yang salah. Yesus Kristus mengerjakan mujizat paling besar. Kitab suci mengatakan demikian. Sebelum Yesus Kristus tidak pernah ada orang mengerjakan mujizat sebesar Yesus. Setelah Yesus Kristus tidak akan ada orang mengerjakan mujizat melampaui Tuhan Yesus. Kalau saudara mengatakan, enggak loh, Yesus Kristus sendiri mengatakan, kamu akan kerjakan pekerjaan lebih besar dari aku, mujizat yang lebih hebat dari aku. Harap saudara ketahui, yang dimaksudkan pekerjaan lebih besar adalah skop daerah, wilayah. Murid-murid akan melampaui Yesus, karena mereka akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Tapi tidak pernah dicatat, kalau murid-murid akan kerjakan mujizat lebih tinggi, lebih hebat, lebih powerful, lebih impactful dibandingkan Yesus Kristus. Itu tidak boleh terjadi. Mengapa tidak boleh terjadi? Karena tanda-tanda yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus adalah tanda-tanda paling tinggi, paling puncak di dalam seluruh tanda-tanda yang Tuhan siapkan untuk Israel. Maka Yesus Kristus adalah pembuat mujizat yang paling besar di dalam peristiwa kehidupan Yesus. Dia kerjakan mujizat lebih besar dari orang-orang perjanjian lama. Dia kerjakan mujizat lebih besar dari orang-orang yang pernah hidup sebelum dia. Dan dia kerjakan mujizat lebih besar dari orang-orang yang akan hidup setelah dia. Nah, kalau ini kita ketahui, baru kita sadar tidak ada orang melampaui Yesus Kristus di dalam mujizat. Kalau ada, bohong. Dan kalau saudara mengatakan, masa tidak ada? Saya pernah tahu ada orang pernah membangkitkan 100 orang. Saudara, sekali lagi itu bohong. Saudara tidak bisa mengatakan itu benar, karena kitab suci memberikan kesaksian bahwa ketika Yesus Kristus mengerjakan mujizat, orang langsung mempunyai perasaan kagum dan mulai merasa yang Yesus kerjakan mirip dengan yang dikerjakan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Nah, maka setiap orang yang mengklaim dirinya bisa kerjakan mujizat melampaui Yesus, berarti dia mau kerjakan mujizat sebesar apa ya? Kalau Yesus mengerjakan mujizat dan orang merasa dia kerjakan mirip dengan yang Allah Bapa kerjakan, mirip dengan yang Tuhan sendiri kerjakan. Di dalam Mazmur dikatakan Tuhan menghancurkan Leviatan, Tuhan meredakan laut yang mengamuk. Dan di dalam kitab Injil dikatakan Yesus meredakan danau yang bergolak. Berarti kalau ada orang kerjakan mujizat lebih hebat dari Yesus, apakah dia mau menyatakan dia lebih mirip Allah daripada Yesus? Apakah dia mau mengatakan dia lebih tinggi kedudukan daripada Yesus Kristus? Maka bahaya sekali kalau kita berpikir bahwa mujizat Kristus adalah mujizat biasa. Yesus bangkitkan berapa orang? Aku pernah dengar loh ada orang bangkitkan 100 orang. Sekali lagi itu bohong. Nah, maka saudara sekalian, yang Yesus kerjakan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Orang-orang yang hidup di dalam zaman Yesus tidak bisa mengatakan, oh yang dia kerjakan biasa. Kita sudah lihat Elisha membangkitkan seorang yang mati. Kita lihat Elia membangkitkan anak yang mati. Tapi orang akan mengatakan yang dikerjakan Yesus melampaui Elia, melampaui Elisha, melampaui seluruh orang-orang di dalam perjanjian lama. Maka sebagian akan mengatakan dia pasti Mesias. Pekerjaan mujizatnya begitu besar. Yang dia kerjakan tidak mungkin dibandingkan dengan orang-orang yang ada di dalam masa yang lampau. Dia pasti adalah
pembuat mujizat, dia pasti adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, maka perdebatan ini terus berlangsung, tetapi orang yang ikut Yesus tetap ikut Yesus berbondong-bondong meskipun di tengah mereka ada perdebatan. Nah, ini namanya persekutuan oikumene. Jadi meskipun beda tafsiran tentang siapa Yesus, mereka tetap kumpul sama-sama. Nah, sudah kurang ngerti oikumene ya, cuma bengong begini. Nah, ini persekutuan oikumene, tapi bukan oikumene seperti yang saudara ketahui sekarang ya. Maksudnya oikumene adalah yang satu percaya Yesus Mesias, yang sebagian mengatakan dia bukan Mesias, tapi mereka tetap kompak berkumpul, tetap bersekutu. Kenapa tetap bersekutu? Karena mereka senang dengan apa yang diajarkan Yesus. Mereka senang dengan mujizat yang dipertontonkan Yesus. Meskipun mereka menolak mengenal dia, mereka harus mengakui yang dibawa, dibagikan, dan dikatakan Yesus beda dengan yang dibawa, dibagikan, dan dikatakan oleh siapapun pengajar dan rabi Israel di dalam zaman itu. Maka mereka senang dengar Yesus Kristus. Dicatat di dalam kitab suci, setelah Yesus mengajar biasanya akan ada orang Farisi menyerang dia. Loh, kenapa orang Farisi menyerang? Karena tidak setuju ajaran Yesus. Kalau tidak setuju, kenapa ikut? Kenapa dengar? Kenapa datang kebaktian? Karena mereka sangat ingin dengar Yesus. Yesus Kristus begitu menarik sehingga orang yang tidak suka pun terpaksa tertarik untuk dengar dia. Daya tarik dari pengajaran Yesus Kristus begitu besar. Sebelum Yesus ada Yohanes Pembaptis yang khotbahnya lebih hebat, yang daya tariknya lebih besar dari rabi manapun di dalam tradisi Farisi, apalagi di dalam tradisi Saduki. Nah, jadi Yesus Kristus jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis adalah pengkhotbah yang tarik ribuan orang untuk dengar dia berkhotbah di padang gurun. Wah, saudara, Yohanes itu pengkhotbah yang luar biasa besar. Dikatakan dia berkuasa, menyatakan firman, dan semua orang dari ujung utara Israel sampai daerah selatan. Kalau di dalam tradisi perjanjian lama dikatakan dari Dan sampai Beersheba. Di dalam perjanjian baru dikatakan dari kota-kota terutara dari Israel, Dekapolis dan lain-lain, sampai kota paling selatan di Israel. Semua orang berbondong-bondong datang ke padang gurun untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis berkhotbah. Wah, saya sangat ingin dengar seperti apa Yohanes Pembaptis berkhotbah. Seorang tokoh kebangunan dari Inggris bernama Leonard Ravenhill, dia pernah mengatakan, "Oh, betapa aku ingin dengar Yohanes Pembaptis berkhotbah." Tapi itu nggak mungkin. Saudara, kalau meminta rekamannya sama Alfred, nggak ada. Saudara bilang, adakah rekaman Yohanes Pembaptis khotbah? Alfred bilang, maaf, saya hidup setelah Yohanes Pembaptis sudah lama mati. Jadi kita tidak mungkin dengar dia khotbah. Tidak bisa tahu berapa besar kuasa yang dia miliki. Saya pernah baca buku Obor Allah di Asia, ini tentang John Sung. Bukunya tipis dan saya sangat senang baca buku ini. Ini saya baca sebelum saya masuk STT. Waktu saya baca, saya kagum, kok ada orang seperti John Sung ya. Lalu saya ingin sekali dengar seperti apa John Sung khotbah. Karena di dalam buku itu dikatakan orang-orang sangat terpukau dengan cara John Sung berkhotbah. Kalau dia berkhotbah, semua kagum. Yang senang dia kagum dengar khotbahnya. Yang benci dia pun tetap kagum dengar khotbahnya. Nah, saya penasaran ya, orang kalau benci tetap kagum itu mukanya gimana ya? Saya nggak tahu. Mukanya, matanya marah tapi mulutnya senyum karena senang. Nah, jadi mereka tetap dengar John Sung. Maka saya mengatakan, oh Tuhan, andai saya bisa dengar John Sung khotbah seperti apa. Andai saya bisa dengar John the Baptist khotbah seperti apa. Banyak John jadi tokoh kebangunan rohani loh. Sini ada yang nama John belum masuk STT, segera masuk. Di Penatua GRI Pondok Indah ada seorang penatua bernama Pak John Prawiro. Kalau disingkat jadi JP, mirip saya. Jadi kalau di grup biasanya ada absen. Ini kami di grup BPH Sinode, BPH dan DK. Nah, dikatakan kita akan ada rapat, ayo absen. Lalu saya kaget, nama saya sudah di situ. Masuk absen saya belum tulis, ada JP. Oh, saya lupa, ini John Prawiro. Nah, saya sering bercanda dengan Pak John mengatakan, nama Bapak itu John. Biasanya John itu jadi tokoh revivalist. Bapak mesti masuk STT. Dia mengatakan John yang ini adalah pendoa syafaat aja. Jadi biar orang lain yang berkhotbah. Nah, saya penasaran, John the Baptist kalau khotbah seperti apa? John Sung kalau khotbah seperti apa? Di tengah-tengah mereka ada John Wesley kalau khotbah seperti apa? Ayo, di sini ada John. Saya penasaran, you khotbah seperti apa gitu ya. Nah, saudara sekalian, waktu John the Baptist khotbah, dia tarik orang dari seluruh Israel dengar khotbah dia di padang gurun. Seluruh pemimpin Farisi tidak punya daya tarik sebesar John the Baptist. Khotbahnya membuat orang bertobat. Dia kalau berkhotbah, khotbahnya tidak pernah menyenangkan manusia. Dia mengatakan kapak sudah tersedia
Dan pohon yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, yang kering, yang tidak menghasilkan buah akan ditebang, dilempar ke dalam api, dan Tuhan akan hakimi. Wah, ini khotbah mengerikan sekali. Khotbah tentang penghakiman yang mendekat. Dan Yohanes Pembaptis tegur, khotbah dengan berani. Dan dia berani khotbah untuk menegur Herodes. Herodes mengambil Herodias, istri dari saudaranya sendiri. Lalu Yohanes mengatakan, tidak boleh engkau melakukan hal yang cemar dengan merebut istri orang lain. Wah, kalimat ini bikin istri dari saudara Herodes marah kepada dia. Kemudian Herodias suruh supaya Herodes ditangkap. Nah, maka Yohanes Pembaptis ditangkap. Waktu Yohanes Pembaptis ditangkap, murid-murid kebingungan. Mereka mesti ikut siapa? Lalu mereka menyadari Yohanes Pembaptis sudah tidak ada karena sudah dipenjara. Lalu akhirnya dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Setelah kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, orang-orang makin kaget karena ternyata yang melanjutkan Yohanes Pembaptis jauh lebih hebat dari Yohanes Pembaptis, yaitu Yesus Kristus. Sehingga orang-orang Farisi heran, Yohanes sudah mati, sekarang kok muncul fenomena baru lagi? Jadi waktu itu adalah momen yang luar biasa besar. Setelah John the Baptist muncul Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus jauh lebih menarik dari Yohanes Pembaptis. Dia berkhotbah dan orang berbondong-bondong datang. Dia tergerak oleh belas kasihan dan dia menyembuhkan begitu banyak orang. Dia tergerak oleh belas kasihan dan dia menolong orang yang kusta, orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang tuli. Dia pergi kemana-mana dan dia terus tergerak oleh belas kasihan. Dia digerakkan belas kasihan. Dan orang-orang ikut dia. Karena mereka merasa kami perlu orang yang memberikan belas kasihan kepada kami. Kami seperti domba yang tidak bergembala. Kami perlu gembala yang seperti ini. Maka daya tarik khotbah, daya tarik mujizat, daya tarik yang spektakuler kalah oleh kerinduan orang-orang untuk dapat gembala yang baik. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dan orang-orang ikut dia karena mereka merasa tanpa Yesus Kristus kami seperti domba tidak bergembala. Apakah khotbah Yesus Kristus lebih rendah dari Yohanes Pembaptis? Pasti tidak. Apakah orang ikut Yesus karena khotbahnya? Ternyata bukan. Mereka senang dengar khotbah Yesus. Tapi mereka mengatakan orang ini mempedulikan kami. Maka kami ingin menjadi murid dari orang ini. Nah, maka sebagian yang jadi murid senang karena Yesus Kristus memperhatikan mereka. Sebagian yang benci tetap senang mendengar khotbah yang dibagikan oleh Yesus Kristus. Maka meskipun kelompok banyak berkumpul, dan dalam satu peristiwa ada 5.000 laki-laki berkumpul. Mereka kumpul dengan ketidakadaan kesepakatan di dalam diri mereka. Mereka tidak sehati. Sebagian mengatakan ini Mesias, sebagian mengatakan bukan. Namun ada satu mujizat yang mendadak mengubah semua orang menjadi sehati, mengatakan dia ini sungguh Mesias. Nah, ini mujizat tentang 5.000 orang makan roti sampai kenyang. 5 roti dan 2 ikan bagi 5.000 orang laki-laki. Ini dicatat di dalam Injil Matius. Ini dicatat di dalam Injil Markus. Ini dicatat di dalam Injil Lukas. Ini dicatat dan diberikan penjelasan tambahan di dalam Injil Yohanes. Kenapa ya peristiwa memberi makan 5.000 orang begitu penting? Roti untuk 5.000 orang. Kenapa dicatat di dalam 4 Injil? Ada peristiwa hanya dicatat di 1 Injil, atau 2 Injil, atau 3 Injil. Tapi Yesus memberi makan 5.000 orang. Dicatat di seluruh Injil. Kenapa penting? Kenapa perlu? Karena peristiwa ini melakukan 2 hal. Yang pertama, memberikan paralel. Bahkan memberikan pengertian Yesus melampaui. Paralel dengan Musa, bahkan melampaui Musa di dalam peristiwa ini. Yesus lebih hebat dari Musa. Lalu yang kedua, peristiwa memberi makan 5.000 orang. Dilanjutkan dengan sisa 12 keranjang. Semua orang sudah makan, masih ada sisa 12 keranjang. Kenapa sisa 12 keranjang? Saudara, semua orang pikir sisa 12 keranjang itu untuk nanti bekal rasul. Biasakan hamba Tuhan dikasih bungkusan ya. Sekarang ada 12 keranjang, ayo Petrus dapat 1, Yohanes, Yakobus. Kalau di GRI Karawaci, pendeta Jimmy, pendeta Rudi, Vikaris Adam, Vikaris Lita, itu dapat bungkusan-bungkusan mungkin ya kalau di perwil atau apa. Saudara boleh kurangi pemberian-pemberian seperti itu ya, nanti hamba Tuhan tambah gemuk, saudara berdosa. Nah saudara sekalian, 12 keranjang itu untuk apa? Untuk 12 rasul? Bukan. 12 keranjang adalah untuk orang-orang kafir yang belum dipanggil. Ini simbolik. 5.000 orang mewakili Israel yang diperbarui. Mereka makan sampai kenyang. Lalu masih ada bangsa lain. Bangsa lain harus makan apa? Makan roti yang sama. Maka ada 12 keranjang menandakan Tuhan bersiap
panggil bangsa lain menjadi the next 12 tribes dari umat Tuhan. Di dalam kitab Wahyu umat Tuhan tidak disebut 12 tapi 24. Kenapa 24? 12 dari Israel, 12 dari bangsa-bangsa lain. Maka saudara, peristiwa memberi makan 5.000 orang sangat penting karena memberikan paralel antara Yesus dan Musa. Bahkan menyatakan Yesus melampaui Musa. Dan yang kedua, peristiwa ini memberikan pengertian. Tuhan akan panggil 12 suku yang baru, yaitu dari orang-orang kafir, dari bangsa-bangsa lain. Nah maka Matius mencatat, Markus mencatat, Lukas mencatat, Yohanes mencatat peristiwa ini karena pentingnya sedemikian besar. Nah maka saudara sekalian, Yesus Kristus melihat orang-orang seperti domba tidak bergembala. Dan mereka harus pulang karena hari sudah makin malam. Tapi kalau mereka pulang, mereka belum makan, nanti mereka lihat kunang-kunang yang kurang bagus. Kalau kunang-kunang yang beneran itu bagus, tapi kalau kunang-kunang karena kurang makan itu gak bagus. Nanti mereka jalan, mereka tidak punya kekuatan, mereka pingsan di tengah jalan. Yesus memperhatikan orang yang kurang makan. Maka kita tidak bisa mengatakan, yang penting kita berikan Injil. Kita tidak perlu perhatikan orang kurang makan atau tidak, nggak bisa. Gereja harus memperhatikan orang yang kekurangan makanan. Gereja harus perhatikan orang yang tidak mampu menopang dirinya karena kondisi ekonomi yang sangat sulit dan bukan karena dia malas. Nah Paulus sudah memberikan peringatan, kalau gereja bantu orang malas, gereja berdosa. Kalau gereja tidak bantu orang yang tidak mungkin bertahan kecuali dibantu, gereja juga berdosa tidak menjalankan tugas. Nah maka saudara sekalian, di dalam kitab suci Yesus memberikan teladan, kamu harus berikan mereka makan. Lu Petrus heran, berikan makan, ini 5.000 orang loh. Sudah tanya yang hitung, yang biasa hitung siapa? Alfred lagi ya, ini Alfred populer sekali, sering muncul di khotbah. Sudah hitung jumlah orang? Sudah. Berapa? 5.000. 5.000 memakan roti berapa besar? Tapi Yesus mengatakan, berapa yang ada padamu? Wah ini kalimat bagus sekali ya. Tuhan tidak bilang, 5.000 orang, ayo berikan untuk 5.000. Wah kita nggak punya, nggak bisa, pokoknya berikan. Enggak, Tuhan mengatakan berapa roti ada padamu. Makanan yang ada padamu itu berapa banyak. Tuhan tidak suruh kita tolong orang lain supaya kita akhirnya ngutang untuk tolong orang lain. Wah saya dengar Pak Jimmy perlu bantuan ya? Iya saya perlu bantuan. Perlu bantuan apa Pak? Saya perlu makanan. Oh enggak apa-apa bentar ya saya pinjol dulu. Enggak bisa. Saudara enggak perlu pinjol untuk bantu orang. Apa yang ada padamu itu akan Tuhan pakai. Maka Tuhan tanya, berapa makanan ada padamu? Loh semua orang cari-cari, lupa bawa makan. Kamu bawa berapa? Enggak ada. Kamu, loh mana sempat pikir makan? Sudah dengar ada Yesus saya langsung lari. Lupa bawa makanan. Lagian biasanya kan kebaktian enggak sepanjang ini toh. Jadi kita sudah bersiap pulang lalu cari makan di tengah jalan. Tapi ternyata kebaktiannya panjang. Karena selain khotbah ternyata ada sesi kesembuhan. Sudah sesi kesembuhan yang datang mendaftar 5.000. Lalu mungkin ada sesi tanya jawab. 5.000 orang satu-satu tanya. Jadi lama. Jadi kita gak siapkan bekal. Tapi ternyata ada seorang anak bawa bekal. 5 roti dan 2 ikan. Nah ini anak diberkati sekali ya. Bekal seorang anak untuk memberi makan 5.000 laki-laki. Anak itu mengatakan saya ada bekal. Semua orang kaget. Nah lu kok ada bekal? Mama yang kasih. Mamamu kok perhatian sekali? Iya, saya malah heran. Mama kalian kenapa gak perhatian? Tuh ini anak tanya balik. Ya sudah, berikan. Tuhan minta bekalmu. Anak serahkan bekalnya. Lalu setelah itu Yesus Kristus memberkati dan mereka mulai memecah-mecahkan roti. Nah saya senang tafsiran dari film Yesus. Yaitu bahwa roti ini ditaruh di dalam sebuah keranjang ditutup oleh kain. Supaya tidak masuk debu dan kotoran. Lalu untuk ambil mereka, murid akan ambil ke dalam lalu bagikan. Herannya setiap kali mereka rogoh ke dalam ada roti terus. Mereka ambil di dalam ada lagi, ambil ada lagi. Untung mereka gak ngintip ya. Kalau ngintip saya gak ngerti mujizatnya jadi hilang atau enggak. Pokoknya ambil, loh kok ada terus. Akhirnya ada terus. 5.000 orang sudah dapat roti. Bahkan dikatakan mereka makan sampai kenyang. Apa artinya sampai kenyang? Artinya boleh nambah. Saya nggak tahu boleh nambah atau enggak. Pokoknya kenyang lah itu. Saya nggak usah tafsir terlalu banyak macam-macam. Sudah kenyang? Sudah. Sudah dapat? Sudah. Sudah full? Sudah. Sudah kuat jalan pulang? Sudah. Nah mereka semua sudah makan. Lalu murid-murid mengatakan, loh masih ada di dalam. Coba keluarkan lagi, pisahkan ke keranjang yang khusus. Ternyata sisa 12 keranjang. Tuhan mengatakan, hei orang-orang kafir. Kamu pun saya perhatikan. Kamu pun akan jadi umat. Kamu pun akan bergabung menjadi Israel yang baru di dalam Kristus. Nah setelah semua dapat roti, mendadak mereka jadi satu hati mempercayai Yesus adalah Mesias. Waduh ini adalah sharing visi paling sukses ya. Jadi kalau kita pikir-pikir sharing visi kenapa kurang sukses? Mungkin karena kita gak kasih roti.
Kalau rapat pengurus kenapa kurang kompak pengurusnya? Kurang ada roti. Nah lain kali kalau rapat pengurus kita kasih roti, tapi rotinya harus miraculous. 5 roti untuk memberi makan 50 pengurus, nah itu baru bagus. Nah maka semua langsung sehati. Ini Mesias, ini pasti Raja yang akan datang. Mereka tidak lagi ada perdebatan, mereka tidak lagi bertengkar satu sama lain. Semua kompak mengatakan inilah Mesias. Wah ini peristiwa yang menakjubkan ya. Tiba-tiba semua orang kompak, sehati, sevisi, Yesus adalah Mesias. Tapi Injil Yohanes mencatat peristiwa yang tidak dicatat oleh 3 Injil yang lain. Kenapa tidak dicatat? Karena masing-masing Injil ada penekanan yang diberikan untuk sebuah kisah kehidupan Kristus. Dicatat dengan 4 keunikan, bukan 1 tapi 4 keunikan. Nah maka Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus Kristus langsung menyepi. Dia tidak mau diangkat jadi raja oleh orang-orang ini. Loh kenapa dia tidak mau diangkat jadi raja? Karena orang-orang ini tidak mengerti Yesus Kristus. Mereka tidak mau dengar ajarannya. Mereka tidak mau tangkap apa firman yang diberitakan oleh Yesus. Mereka cuma suka makan rotinya. Maka Yesus tidak suka dengan orang yang visinya gampang berubah karena roti. Saudara kalau visimu gampang berubah karena roti. Saudara adalah orang yang rendah. Karena roti visi berubah. Saudara bilang gak mungkin Pak. Saya gak akan berubah visinya karena roti. Roti itu adalah simbol. Roti itu bisa berarti hal-hal yang lain, misalnya uang. Saudara mengatakan, saya orang Kristen. Lalu saudara ditawarkan pekerjaan yang gajinya berlipat ganda. Lalu ditanya, kamu mau gak kerja di tempat ini? Mau. Kalau mau kerja di tempat ini, ubah dulu agama. Gak apa-apa, hatimu tetap beribadah kepada Kristus. Tapi agamamu yang kamu akui jangan Kristen. Akui kalau kamu Islam aja. Lalu orang akhirnya ganti agama. Nah, ini namanya dia berubah visi demi roti. Yang gampang ubah visi demi roti. Yang gampang ubah pendirian karena keuntungan. Itu orang kerdil. Jangan percaya orang kerdil. Jangan senang dengan orang yang bisa disogok. Orang yang bisa disogok adalah orang rendah, mirip binatang. Orang yang bisa disogok adalah orang yang tidak mengerti harga diri yang harusnya dimiliki oleh orang dengan integritas yang dia pertahankan di hadapan Tuhan. Nah maka kalau orang bisa berubah visi karena roti, ini orang gak beres. Yesus Kristus gak mau jadi raja, pengikutnya adalah pengikut yang gampang diubah oleh roti. Nanti datang musuh Yesus tawarkan roti buaya, langsung berubah semua. Rotinya lebih besar dari roti yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka Yesus tidak mau sama mereka. Dia pisahkan diri dari mereka. Dia tidak ingin dianggap guru dari murid-murid seperti ini. Dia tidak ingin dianggap raja dari rakyat yang model begini. Maka dia pisahkan dirinya dari mereka. Saudara kita selalu pikir bahwa Tuhan mau sama kita. Pokoknya asal kita datang, dia pasti terima kita. Tapi kita tidak pernah pikir mungkinkah Tuhan sudah begitu lelah menghadapi kita. Sehingga dia tidak mau lagi terima kita. Dia buang kita dan dia tidak mau dengan kita. Kita datang kepada dia dan dia menghindarkan diri. Jangan pikir Tuhan adalah pihak yang perlu. Lalu kita adalah pihak yang mempunyai bargaining position yang tinggi. Aku datang ke gereja aja sudah bagus. Tuhan harusnya bersyukur saya datang. Datang ke gereja ditegur pendeta karena terlambat. Ini pendeta apa? Tegur-tegur orang terlambat. Udah untung saya datang, tahu nggak? Sudah untung saya ikut kebaktian di GRI Karawaci. Sudah untung saya mau berikan persembahan di sini. Nah ini orang-orang nggak beres. Tuhan tidak mau dianggap raja dari rakyat yang seperti ini. Yang menganggap dirinya berhak untuk menentukan kapan mau datang ke Tuhan. Tapi saudara sekalian, di dalam peristiwa memberi makan 5 roti 2 ikan, Yesus lari, tidak mau. Yesus meninggalkan orang-orang ini. Dia pergi menyendiri. Lalu orang-orang ini cari di mana Yesus. Mereka tidak bisa ketemu di mana Yesus. Mereka pergi menyeberang danau Galilea. Pergi ke daerah di sebelah timur, di sebelah barat. Tadinya mereka ada di gunung di sebelah timur. Mereka pergi ke sebelah barat. Kemudian mereka kembali mencari Yesus di sana. Tapi gak ketemu. Kenapa gak ketemu? Karena ternyata Yesus masih tinggal di sebelah timur dari danau. Loh kalau begitu kenapa orang-orang kejar ke sebelah barat? Karena mereka melihat kapal atau perahu yang ada di sebelah timur sudah pindah ke barat semua. Perahu murid-murid sudah pindah. Nah kenapa perahu murid-murid pindah? Karena murid-murid memang disuruh pergi sama Yesus. Kamu pergi ke seberang. Oh, guru engkau tidak ikut? Enggak, saya mau berdoa dulu. Maka murid-murid sudah naik perahu, lalu mereka menyeberangi danau. Dan di tengah danau mereka mendapatkan angin ribut. Mereka mendapatkan danau yang goncang. Dan Yesus mendekat mereka dengan jalan di atas air. Wah ini menakjubkan ya. Yesus datang kepada para murid meskipun lewat jalur yang tidak lazim. Tapi Yesus meninggalkan orang-orang yang kejar dia. Karena orang-orang yang kejar dia mau dapat dia oleh karena mereka sudah makan roti. Yang tidak mengerti visi, Tuhan gak suka. Yang tidak mengerti apa itu Injil, apa itu inti dari kekristenan, Tuhan tidak suka.
Jadi kalau saudara mengatakan, saya orang yang mau Yesus karena dia bisa bikin saya kaya, Yesus akan pergi dari saudara. Saudara mengatakan, saya mau ikut Yesus karena kalau ikut Yesus pasti sehat, pasti kuat, pasti sejahtera. Maka Yesus akan pergi meninggalkan saudara. Banyak orang mengatakan, saya nggak mungkin seperti itu Pak, karena itu kan teologi sukses. Saya orang reform, saya tidak mungkin ikut teologi sukses. Tapi saudara, ketika kita sulit, tiba-tiba kita jadi teolog sukses loh. Banyak orang di waktu sehat mengatakan, saya bukan teologi sukses, saya reform, saya mau pikul salib. Begitu sakit mulai bertanya, kenapa ya saya sakit? Aku rajin pelayanan kok diginiin. Aku sudah setia kok hidupnya begini. Aku ikut kebaktian sampai 3 kali loh Pak di GRI Karawaci. Jam 7.30, jam 10, jam 5. Di tengah-tengahnya masih ikut lagi kalau ada choir, kalau ada kelas, kalau ada pembinaan. Saya rajin ikut Tuhan, kenapa aku sakit? Kenapa aku menderita? Kenapa aku sulit? Nah, mendadak kita jadi teologi sukses. Jadi saudara jangan pikir kita aman ya. Kita perlu diuji. Dan kadang-kadang waktu jalankan ujian baru kita tahu kita nggak ada apa-apanya. Saudara, orang-orang yang kuliah, waktu baru dengar kuliah, rasa diri pinter. Tapi begitu waktunya ujian, karena sudah lewat cukup lama dari waktu kuliah, lupa semua. Kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu ya. Saya pernah alami seperti itu. Waktu dosen mengajarkan seperti ngerti semua. Waktu mau ujian, tiba-tiba gak ngerti. Loh, saya pikir saya sudah ngerti. Kenapa waktu ujian gak ngerti? Karena gak belajar lagi. Nah, banyak orang pikir sudah setia ikut Tuhan. Waktu ada ujian gagal semua. Nah, orang-orang ini gagal, mereka mau dapat Yesus, tapi Yesus tidak mau sama mereka. Mereka bilang, aku mau ikut Yesus. Kalau aku ikut Yesus, aku akan berikan persembahan, aku akan tolong, aku akan melakukan banyak hal untuk gereja Tuhan. Tuhan mengatakan, saya tidak mau kamu. Kalau Tuhan sudah bilang, saya tidak mau kamu, saudara mau apa? Kadang-kadang kita datang ke gereja, kita pikir gereja perlu kita. Kita pikir kalau kita melakukan sesuatu, Tuhan akan senang. Kita pikir kalau kita bantu gereja, kita bisa beri persembahan yang banyak, gereja akan senang. Tidak. Kadang-kadang jemaat datang dan mengatakan, Pak, saya mau berbagian untuk gereja. Gereja mau bangun, saya mau berbagian. Gereja mau apa, saya akan berbagian. Oh saudara, saya tidak jadi senang. Saya tidak mau uangmu. Meskipun kau harus berikan uangmu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saya tidak akan memberikan perasaan suka kepada orang yang pikir dia bisa melakukan kontribusi apa kepada Tuhan. Tapi orang yang datang mengatakan, aku mau belajar, aku mau berdoa berlutut bersama-sama dengan gereja ini. Aku mau melayani bersama-sama dengan gereja ini. Aku mau bertumbuh bersama-sama dengan gereja ini. Ini orang yang dekat dengan hati Tuhan. Nah, maka jangan pikir kita bisa berkontribusi. Gereja pasti sayang sama saya karena saya beri banyak. Gereja pasti suka sama saya karena saya orang penting. Kalau aku ada di sebuah gereja, gereja itu akan naik kedudukannya. Oh percuma, Tuhan akan tinggalkan engkau. Tuhan tidak suka orang yang anggap dirinya penting. Tuhan tidak suka orang yang merasa kalau dia ada di satu tempat, dia akan berarti bagi tempat itu. Maka saudara sekalian, Tuhan tidak mau orang banyak, tapi Tuhan nekat jalan di atas air demi berjumpa dengan murid-murid. Jadi saudara, Tuhan jalan di atas air ini bukan cuma mau sekadar show off pamer. Ada lelucon ya, ada orang-orang datang berwisata ke Israel, wisata rohani. Kalau wisata jasmani kuliner gitu ya. Kalau wisata rohani ke Israel. Nah, mereka datang ke Israel ke Danau Galilea, lalu mau ikut berlayar di Danau Galilea. Mau sewa perahu. Yang sewa perahu mengatakan, silakan $300. Hah? Sewa perahu kok mahal banget? Ya, memang segini harganya. Pantesan Tuhan Yesus jalan di atas air. Saking mahalnya perahu. Nah, bukan ya, Yesus tidak jalan di atas air karena perahu mahal. Yesus tidak jalan di atas air untuk pamer. Yesus jalan di atas air karena dia sangat ingin bertemu dengan murid-murid. Dia nggak tunggu kapal lalu kemudian naik kapal yang berikut. Tidak, dia ingin menenangkan murid-murid di tengah-tengah ombak. Jadi kalau hidup saudara berombak, jangan khawatir, Tuhan sedang jalan di tengah ombak untuk menemui kamu. Asal kamu bukan orang yang mirip dengan 5.000 orang yang mau menjadikan Yesus raja karena mau cari keuntungan dari Yesus Kristus. Nah, maka saudara sekalian, Yesus datang kepada murid-murid yang ketakutan, murid-murid yang tidak punya apa-apa. Lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Sedangkan 5.000 orang Yesus tinggalkan. Enggak rugi ya Tuhan. Yang 5.000 ditinggalkan, lalu Tuhan datang kepada yang hanya berapa kelompok orang ini. Hanya berapa orang, masa lebih penting daripada 5.000. Tapi Alkitab Injil Yohanes mengatakan 12 murid ini lebih penting bagi Yesus dibandingkan 5.000. Atau lebih tepat 11 orang, Yudas gak termasuk, lebih penting bagi Yesus Kristus dibandingkan 5.000. Wah saudara, kalau jemaat GRI Karawaci jadi 5.000 menyenangkan ya. Kalau ditanya di sidang sinode, berapa jemaat Karawaci? Sedikit, biasakan sedikit sombong gitu ya. Berapa? Sedikit Pak, baru 5.000. Wah 5.000, wah keren ya. Tapi Yesus Kristus meninggalkan yang 5.000 demi yang 12.
Jadi kalau Yesus Kristus ditanya sama sidang sinode, berapa jemaatmu? Tadinya 5.000. Sekarang jadi berapa? 12. Hah? 12? Iya, itu pun ada satu yang setan. Gitu ya. Sudah ada 12, satu setan. Jadi 12 kurang setan sama dengan 11. Wah, kalau begitu muridnya cuma 11. Kenapa engkau begitu cinta yang 11 dan mengabaikan yang 5.000? Karena yang 5.000 dapat roti dan mereka ingin kejar roti. Saudara ingin kejar Tuhan supaya apa? Supaya kerjaanmu bagus, supaya kalau engkau berdoa engkau dapat apa yang engkau mau doakan, supaya kalau engkau minta harta Tuhan berikan engkau harta, supaya kalau engkau undang pendeta ke rumahmu, rumahmu jadi bagus. Kalau engkau undang pendeta ke usahamu, bisnismu jadi lancar. Itu semua omong kosong. Banyak orang mengundang pendeta ke bisnis baru, ke rumah baru, ke usaha baru. Saya kadang tanya motivasinya apa. Kenapa mau adakan syukuran? Ya mau undang pendeta. Kenapa perlu ada pendeta? Ya supaya ada ucapan syukur bersama. Kenapa mesti ada ucapan syukur? Ya supaya diberkati. Nah ini baru jujur. Yang awal-awal kurang jujur. Pokoknya kalau bahasanya terlalu rohani, biasanya gak jujur. Kenapa mau ada ucapan syukur? Ya supaya jemaat makin ada fellowship. Supaya saya mendedikasikan diri untuk Tuhan. Udahlah, kenapa sih mau? Ini saya gak bilang kalau yang minta ada ucapan syukur berarti begitu semua ya. Gak tentu, bisa iya, tapi bisa enggak. Nah maka kalau ditanya, kenapa mau ada ucapan syukur? Ya semoga dengan datangnya pendeta usaha saya lancar. Satu kali di sebuah cabang ada seorang pendeta diminta untuk khotbah di peresmian dari pabriknya. Pendetanya gak bisa, akhirnya kirim vikaris karena harus pergi ke tempat lain. Lalu orang yang adakan syukuran jadi marah. Kenapa bukan pendeta yang datang? Kenapa vikaris? Lalu ditanya balik sama pengurus dari cabang itu. Memang kenapa kalau vikaris? Dia keceplosan jawab. Ini keceplosan itu selalu jujur ya. Waktu dikoreksi jadi gak jujur. Ya kan vikaris kuasanya kan beda. Bukan itu maksud saya. Maksud saya kan sayang yang datang banyak harusnya pendeta. Udah keceplosan. Vikaris kuasanya beda. Nanti pabrikku cuma menghasilkan 70%. Kalau pendeta 130%. Berlipat ganda. Nah ini semua orang-orang yang akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang memanfaatkan. Memanfaatkan teman, memanfaatkan gereja, memanfaatkan negara. Sekarang ikut-ikut memanfaatkan Tuhan. Tapi Tuhan mau kepada murid-murid yang mengerti berapa besar cinta kasih yang Dia siapkan untuk mereka. Akhirnya Tuhan bersama dengan murid-murid dan laut menjadi tenang, danau menjadi tenang. Dan mereka berlayar ke barat dan mendarat di daerah barat. Begitu mendarat, orang-orang yang cari Yesus dapat kabar. Yesus baru mendarat, Yesus baru berlabuh. Bukan mendarat, itu pesawat, berlabuh. Baru berlabuh, ayo cari dia. Maka semua datang mendekat ke Yesus dan mengatakan, Guru kapan kau tiba? Kami kira engkau sudah tiba dari kemarin. Ternyata baru tiba sekarang. Dari manakah engkau? Kami mencari engkau. Mereka bilang, kami mencari engkau. Yesus menjawab mereka mengatakan, engkau cari saya karena kamu kenyang makan roti. Wah ini jawaban yang tajam sekali. Orang yang dapat jawaban seperti ini harusnya merasa tersinggung kalau mereka memang tulus. Tapi mereka tidak tersinggung karena mereka memang cari roti kok. Engkau cari saya karena engkau mau sejahtera kan. Mau dapat roti kan. Mau hidup enak maka engkau ikut saya. Waduh mereka semua mengatakan ya iya dong. Siapa yang gak mau hidup enak. Kalau engkau jadi raja roti gratis tiap hari. Kalau engkau jadi raja kami gak perlu pikir lagi. Harus pergi ke bakery. Bukan bakri ya bakery. Kami tidak tahu bagaimana dapat roti, tapi kalau engkau jadi raja, gampang. Kami bisa memperoleh makanan kami bisa memperoleh penghidupan kami bisa beroleh keamanan kami. Karena engkau akan menyediakan semua itu. Tapi Yesus Kristus mengatakan, kamu makan roti ini, kamu pikir kamu dijaga oleh Tuhan? Kamu makan roti ini, kamu tetap mati. Wah, Yesus mulai berkhotbah dengan cara yang keras. Tapi kalau engkau makan diriku, kamu akan dapat hidup yang kekal. Orang-orang kaget. Dirimu? Makan engkau? Masa kami makan dagingmu, minum darahmu? Tapi Yesus mengatakan, siapa makan tubuhku, dagingku, dan minum darahku, dia akan selamat. Karena tubuhku benar-benar adalah makanan, dan darahku benar-benar adalah minuman. Kalimat ini bikin orang sangat-sangat heran. Mereka mulai jaga jarak dari Yesus Kristus, karena mereka merasa ini orang kok sudah kami puja, sudah kami ikuti, sekarang mengajar dengan keras. Dan mengatakan kami gak boleh cari roti, kami harus cari tubuhnya. Kami tidak boleh cari makanan, kami harus makan dia. Ini apa ya? Mereka mulai kecewa dan Tuhan akhirnya mengatakan, jangan rasa senang karena kamu makan roti. Sebab yang kamu makan tidak bisa memberikan kamu hidup. Tapi akulah roti yang turun dari sorga. Akulah yang akan memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Nah di sini murid-murid mulai terpecah lagi. Yang dukung Yesus
merasa khotbahnya sulit, yang anti Yesus, yang sempat menjadi pendukung karena roti, sekarang mulai jadi anti lagi. Dan mereka mulai protes, mengatakan, "Hei Tuhan, jangan sombong. Engkau pikir kamu lebih hebat dari Musa? Kamu hanya beri makan 5.000 orang. Musa memberi makan jutaan manusia. Kamu beri makan 5.000 laki-laki. Musa memberi makan 600.000 laki-laki. Dan kamu beri makan kami 1 kali." Ini baru 1 kali traktir. Sedangkan Musa traktir selama 38 tahun. Terus memberikan roti. Jadi Musa lebih hebat dari kamu. Nah, ini sindiran orang-orang yang menolak Yesus. Tapi Yesus mengatakan, bukan Musa yang berikan kamu roti, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapa di sorga adalah pemberi roti. Termasuk roti mana yang kamu makan dari Musa. Itu pun pemberian Bapakku di surga. Dan setelah kamu makan mana, bukankah kamu tetap mati? Nenek moyangmu makan mana di padang gurun. Dan mereka semua mati. Nah, ini sindiran yang keras sekali. Karena semua itu mati di padang gurun, bukan mati di Kanaan. Mereka tidak bisa lihat tanah perjanjian. Mereka makan roti, tapi mereka tidak masuk tanah perjanjian. Maka Tuhan mengatakan, kamu juga sama. Kamu makan roti, tapi kamu tidak menerima janji Tuhan. Nah, ini yang membuat orang-orang menjadi anti kepada Kristus. Dan Kristus mengatakan ajarannya sangat penting. Carilah roti hidup. Carilah roti yang turun dari sorga. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah jangan cari Tuhan yang memberi sesuatu. Carilah Tuhan yang memberi diri. Nah, ini pengertian penting bukan main. Semua orang-orang kafir terbiasa untuk mencari dewa, ilah yang memberi sesuatu. Dan kita akan jadi orang kafir kalau kita cari Tuhan lalu mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau memberikan kepada kita hanya sesuatu. Tuhan mau memberikan dirinya kepada kita. Pemberian diri Tuhan kepada manusia adalah hal teragung, hal terindah, hal yang melampaui pikiran yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Tahukah kamu siapa Tuhan? Tuhan adalah Allah yang memberi dirinya bagi manusia. Di dalam Alkitab Tuhan sudah nyatakan dari awal bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya ada kesatuan antara Allah dan manusia. Ada persekutuan yang erat sehingga Allah dan manusia menjadi satu adanya. Union with God, union through Christ, union with Christ. Kalau di dalam pengertian Kristen. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan yang rela memberi diri bagi kita. Maka saudara, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu di dalam Yohanes 6 ini. Sesuatu yang Tuhan sudah ajar Israel dari dulu. Yaitu bahwa bagian dari Israel adalah Tuhan. Kenapa Israel penting? Karena mereka memiliki Tuhan. Lalu dari suku-suku Israel Tuhan pilih kaum Lewi. Lewi adalah orang-orang yang tidak diberikan porsi tanah. Lalu mereka tanya, Tuhan, kami juga suku Israel. Kami juga bagian dari umat pilihanmu. Kenapa yang lain dapat tanah? Kok kami tidak? Tuhan mengatakan, karena akulah porsimu. Akulah bagianmu, bukan tanah. Nah saudara, kalau dengar ini, kira-kira akan senang gak ya? Kalau ada satu perempuan kagum kepada satu orang laki-laki. Lalu laki-laki yang mengagumkan ini ternyata mendekati dan mau jadi pacar dari perempuan itu. Anggaplah ini, ambil contoh random aja, misalnya Pak Charles. Maaf ya Pak Charles ya. Pak Charles mendekati Ibu Cheryl waktu masih pacaran dulu. Sekarang mereka sudah menikah. Dulu waktu masih pacaran, Ibu Cheryl begitu kagum dengan Pak Charles, betul ya? Dia mana berani bilang enggak, sudah menikah kok. Dia begitu kagum dan berharap Pak Charles mau mendekati. Ternyata Pak Charles memang benar-benar mau mendekati. Datang ajak kenalan, kemudian mulai mengakrabkan diri. Nah kira-kira menurut saudara, mana yang akan lebih menyenangkan Ibu Cheryl? Mendapatkan pemberian Pak Charles atau mendapatkan Pak Charles-nya? Nah kita tanya langsung orangnya aja. Tentu yang dapat, betul jawabannya tepat. Kalau enggak kita harus konseling keluarga gitu. Bu Cheryl akan mengatakan, saya maunya dapat Pak Charles-nya, bukan cuma dapat pemberiannya. Mungkin Pak Charles kadang-kadang kasih, saya nggak tahu biasanya kasih apa, roti bakar? Bukan ya, soto. Mungkin dikasih pemberian, tiba-tiba datang pemberian, oh ada roti bakar, dari siapa? Dari Charles. Langsung hatinya Ibu Cheryl berbunga-bunga karena dapat roti dari Pak Charles. Kalau dia lihat dari Jimmy Pardede, dia buang gitu ya. Tapi karena ini dari Charles, dia senang. Dia senang bukan karena dia perlu roti. Dia nggak perlu roti. Dia bisa beli sendiri roti. Lalu kalau dikasih roti sama Charles, kenapa dia senang? Karena ini mendekatkan dia dengan keinginannya untuk mendapatkan cinta kasih dan komitmen dari Pak Charles. Jadi yang dia inginkan adalah Charles-nya. Akhirnya Charles yang mengatakan, Cheryl,
maukah kamu jadi istri saya? Dan Cheryl jawab, mau. Lalu setelah itu Cheryl lanjutkan, tapi ada roti bakar nggak? Pasti nggak, itu nggak akan muncul. Dia tidak peduli mau ada roti atau enggak. Yang penting dapat Charles menjadi suami satu-satunya dan sah. Nah saudara, ini yang Tuhan mau didik kepada Israel. Tahu tidak kenapa Tuhan menciptakan manusia? Bukan supaya manusia bersekutu dengan roti. Tuhan membentuk Adam lalu mengatakan, Adam, ya Tuhan, sekarang kamu komitkanlah dirimu dengan roti. Oke Tuhan, enggak loh. Tuhan tidak mau Adam mengikat dirinya dengan roti. Tuhan mau Adam mengikat dirinya dengan Tuhan. Karena itu Tuhan meniupkan nafas hidup kepada Adam. Adam sudah dibentuk, setelah itu Tuhan meniupkan nafas hidup dan Adam menjadi makhluk, menjadi manusia yang hidup. Kenapa? Karena ditiup oleh Tuhan. Tiupan nafas, ini indah sekali loh. Tuhan membagi nafasnya. Sehingga nafas yang ada pada Adam adalah nafas yang juga ada pada Tuhan. Ini kalimat yang sangat unik ketika Yonatan melihat Daud. Dia melihat his future king. Dia langsung sayang kepada Daud. Nah banyak orang membaca cinta Yonatan kepada Daud ini agak-agak menyentuh LGBT gitu ya. Ini jangan-jangan Yonatan gay. Yonatan lihat Daud langsung jatuh cinta karena Daud elok dan kemerah-merahan gitu ya. Ini ada cowok ganteng loh. Lalu tiba-tiba Yonatan matanya melotot. Itu ngawur tafsiran seperti itu. Yonatan mencintai Daud karena di dalam diri Daud dia melihat his future king. Raja masa depannya. Maka dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud. Berpadulah jiwa. Jiwa itu nefesh. Berpadulah nafas Yonatan dengan Daud. Ini seperti mau mengatakan yang dimiliki Yonatan waktu nafas adalah satu dengan Daud. Dia bernafas bukan untuk dirinya saja. Dia juga bernafas untuk Daud. Artinya apa? Artinya dia hidup untuk Daud. Loh kok ada orang laki-laki mau hidup untuk laki-laki lain? Kan mengerikan ya. Bayangkan kalau tiba-tiba ada siapa misalnya. Ini contoh aja Pak ya, jangan lakukan. Pak Rudi mengatakan, Pak Jimmy, aku hidup dan bagi kamu. Saya ngeri loh. Saya akan jaga jarak dengan Pak Rudi kalau dia mengatakan hal demikian. Maka waktu saudara dengar baca Yonatan mengatakan, aku dan Daud satu nafas. Ini berarti Yonatan mengatakan, saya bernafas demi kamu hai Daud. Apakah ini ngeri? Enggak. Kenapa enggak ngeri? Karena Yonatan sedang mengatakan, you are my future king. Kamu adalah raja saya akan hidup bagi kamu. Dan saya rela mati bagi kamu. Saya dan kamu satu nafas. Itu maksudnya. Waktu saya nafas bukan hanya untuk saya nafas juga untuk kamu. Nah bayangkan ketika Tuhan tiup manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Tuhan sedang mengatakan, aku nafas. Tentu Tuhan gak perlu nafas ya. Tapi ini adalah perumpamaan atau cara berbicara di dalam bentuk akomodasi supaya kita bisa mengerti. Tuhan mengatakan, waktu saya nafas, saya bernafas untukmu juga. Saya hidup untuk kamu dan saya tidak mungkin mati. Maka engkau akan hidup selamanya dengan saya. Dan Tuhan mau Adam melakukan hal yang sama. Maukah engkau juga mendedikasikan hidupmu bagi saya? Sehingga hidupmu adalah hidup yang engkau berikan bagi saya. Dan Adam harusnya jawab, iya Tuhan. Maka berpadulah nefesh. Berpadulah jiwa, berpadulah hidup dari Adam dengan Allah. Berpadulah hidup dari manusia ciptaan Tuhan dengan Tuhan sendiri. Inilah hidup. Inilah yang Tuhan mau ada pada manusia. Inilah yang Tuhan rancang untuk dimiliki oleh manusia. Tapi manusia begitu bodoh. Bukan mencari nafas yang satu dengan Tuhan. Mereka malah mencari hal yang lain. Mereka malah cari roti. Roti tidak memberikan hidup, nafas yang berpadu dengan nafas Tuhan. Itulah yang memberikan hidup. Maka Yesus mengatakan, roti kamu makan, kamu tetap mati. Tapi kalau kamu makan roti dari surga, kamu akan hidup. Mana roti dari surga? Kami perlu, kami mau roti dari surga. Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Mereka makin bingung. Ini orang apa roti sih? Aku roti. Kenapa engkau menyebut dirimu roti? Karena aku akan dipecahkan bagi kamu. Aku rela satu dengan kamu. Dan kalau saudara mau bersatu dengan roti, roti akan saudara makan dan menjadi bagian dari saudara kan. Saudara akan mengkonsumsi roti. Mana ada saudara satu dengan roti, lalu saudara ditempel di sebelah roti. Saudara kan bukan selai. Jadi saudara dan roti kalau mau bersatu, roti akan saudara konsumsi. Saudara masukkan roti ke dalam mulut, saudara kunyah roti itu, saudara telan. Dan roti itu menjadi bagian dari tubuh saudara. Jadi untuk satu dengan kita, roti itu akan hancur. Bukan kita yang hancur. Waktu Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Berarti dia mengatakan, aku ingin satu dengan kamu. Dan cara persatuan ini terjadi adalah aku dikunyah dan dihancurkan demi kamu. Saudara, kalimat ini mengharukan sekali. Yesus mengatakan, aku begitu mencintai engkau, sehingga untuk bisa menjadi satu dengan engkau, aku rela dihancurkan demi kamu. Dan Yesus sedang menyatakan hal ini, lalu orang-orang pergi meninggalkan dia.
Mereka pergi meninggalkan seorang yang turun dari sorga memberi hidup kekal dan sedang mengekspresikan kasihnya kepada orang banyak. Ini bodoh sekali. Saudara, ketika Tuhan mengatakan, I love you, aku mencintai engkau. Dan kita dengarnya dengan cara telinga yang penuh dengan hawa nafsu dunia. Kita akan tanya balik, Tuhan, kalau engkau memang mencintai kami, beri roti dong. Berikan kami makan, berikan kami pakaian, berikan kami uang, berikan kami sukses, berikan kami pekerjaan, berikan kami kondisi ekonomi yang stabil, berikan kami kondisi politik yang baik, berikan kami presiden yang memperkaya negara ini, berikan kami dompet yang lebih tebal, berikan kami kemampuan untuk mempunyai level skor kredit yang lebih tinggi, berikan perusahaanku kemampuan untuk berkembang, berikan aku kemampuan untuk jadi kaya, baru aku akan puas punya engkau sebagai Allah. Jadi kita dengar bahasa cinta Tuhan, tapi kita jawab dia dengan bahasa hawa nafsu. Dengan bahasa cemar yang menjijikkan. Tuhan mengatakan, aku mencintai engkau. Dan kita manfaatkan dengan mengatakan, jika engkau mencintai kami, apa yang bisa engkau beri? Sudah saya yakin gak ada laki-laki yang akan mencintai perempuan yang setelah mendengar bahasa cinta dari laki-laki, balik tanya berapa banyak uangmu. Bayangkan kalau ini terjadi pada Charles dan Cheryl. Maaf, pakai lagi contoh ya. Charles mengatakan, aku mencintaimu. Lalu Cheryl tanya, uang bulananku berapa tiap bulan? Gak mungkin mereka nikah. Tapi karena Cheryl mencintai Charles dengan cinta yang kudus dari Tuhan. Sama seperti Charles mencintai Cheryl. Maka mereka menjadi pasangan suami istri di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada laki-laki mengatakan, aku memberi diriku bagi kamu. Lalu perempuan tanya, dirimu bagi aku. Emang dirimu kalau dijual dapat berapa ya? Kalau di kilo berapa ya? Kamu sekilo berapa sih? Waduh, ini kalimat kasar, menjijikan, dan menunjukkan level perempuan itu. Dan ini yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, aku mencintaimu. Aku ingin satu dengan engkau dengan cara aku menghancurkan diriku. Dan orang banyak pergi. Semua pergi. Semua enggak mengerti bahasa cintanya Tuhan. Semua menghina karena semua sudah diracuni oleh hawa nafsu dunia. Satu persatu pergi. Akhirnya tinggal 12 murid. Sudah tinggal 12. Yesus masih tanya, tidakkah kamu mau pergi juga? Dan murid-murid tidak bisa jawab. Diwakili oleh Petrus. Petrus ini selalu cepat menjawab. Kadang benar, kadang error. Pokoknya jawab dulu, nanti baru mikir. Tapi kali ini jawabannya benar. Tuhan, kami sudah tahu engkau adalah firman yang hidup. Kemana lagi kami akan pergi? Petrus mengakui, murid-murid mengakui. Tapi Yesus mengatakan, bukankah ada 12 dari kamu? Satu dari kamu setan. Cuma 11 yang benar-benar akan ikut. Satu tetap mirip orang banyak, tapi pura-pura gak pergi. Satu mirip orang banyak, tapi tetap tinggal. Kenapa tetap tinggal? Karena Yudas dapat jabatan. Jadi hati-hati ya, yang dapat jabatan akhirnya susah meninggalkan gereja karena jabatan. Padahal mungkin sudah mau meninggalkan. Tapi karena ada jabatan jadi gak enak. Maka jangan suruh orang tinggal di gereja dengan kasih jabatan. Gak enak loh orang ini kalau gak dikasih jabatan nanti pindah gereja. Nanti gak ke GRI Karawaci, nanti malah pindah ke gereja. Udahlah, never mind. Nanti pindah gereja. Sudah pindah gereja kita kehilangan dia. Ayo kasih jabatan. Jangan. Orang yang tinggal karena jabatan itu mirip Yudas. Yudas gak mau pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Sayang, aku bendahara kok. Ini jangan berarti pikir setiap bendahara gereja kayak Yudas ya. Kita bendahara gereja bagus sekali. Bendahara gereja kita adalah orang suci, bukan Yudas. Nah, Yudas tidak mau pergi. Yesus mengatakan, bukankah kamu semua tinggal karena kamu percaya aku adalah firman yang hidup? Tapi saya beritahu, tidak semua kamu adalah dari Tuhan. Satu dari kamu adalah setan. Yang mana yang setan? Pejabat. Yang menjabat. Kenapa dia tidak pergi? Karena dia pegang uang kas. Kenapa dia tidak pergi? Karena kalau pergi ke kelompok yang baru, belum tentu dia akan jadi bendahara. Dia hitung-hitungan. Yudas itu karena pinter, makanya jadi bendahara. Tapi karena pinter dan jahat, akhirnya hitung-hitungannya selalu untuk diri. Dia mulai kalkulasi. Kalau aku meninggalkan Yesus ikut yang 5.000, kira-kira jabatanku apa ya? Nanti melamar di sana, aku dapat jabatan apa? Oh kamu wakil aja mau gak? Jadi ada ketua, ada wakil, ada wakilnya wakil ketua, ada wakilnya wakil ketua, ada wakilnya wakil ketua. Kamu mau gak? Waduh nanti jabatanku jadi jauh dari uang. Tapi kalau ikut rombongan Yesus lumayan, kasnya lumayan. Kadang-kadang ada orang-orang dari istana Herodes yang jadi pengikut Yesus. Mendadak kasih persembahan yang cukup banyak. Tiba-tiba ada janji iman, tiba-tiba perpuluhan masuk, lumayan. Kalau saya ambil lumayan, bisa beli sepatu baru. Bisa beli arloji baru, zaman itu gak ada arloji lah ya. Bisa beli pakaian baru. Yudas sudah punya perhitungan matang sekali. Yesus mengatakan, tidakkah kamu mau pergi? Murid-murid mengatakan, engkaulah firman hidup. Kenapa kami harus pergi? Cuma Yudas yang mengatakan, engkaulah pemberi jabatan. Mana mau saya pergi? Ada jabatan kok di sini. Maka yang menjabat, kalau engkau cinta jabatan lebih dari cinta gereja, engkau tidak mungkin dipakai Tuhan.
Yang menjabat melayani Tuhan, bagus. Sudah tidak menjabat tetap melayani Tuhan, juga bagus. Sangat bagus, bukan juga bagus, sangat bagus. Nah maka saudara, Yesus mengatakan satu dari kamu adalah setan. Mirip dengan orang dunia, tapi pura-pura. Nah saudara, mari kita ingat siapa Yesus. Apakah yang diberikan Yesus? Yesus tidak memberikan pemberian, Yesus memberikan dirinya sebagai pemberian. Himself as a gift. Dirinya sebagai sebuah pemberian bagi kita semua. Dan inilah yang Tuhan mau pamerkan. Akulah roti yang turun dari surga, yang terpecah bagi kamu karena aku mencintai kamu. Biarlah kita menikmati Tuhan yang memberi diri. Dan ketika kita sadar cinta Tuhan adalah cinta yang memberi diri, kita mengatakan kalau begitu aku juga mau memberi diriku. Sebab jika Tuhan rela memberi dirinya untuk aku, Dia tidak mungkin membiarkan aku. Jika Dia cinta saya sampai Dia rela mati bagi saya, Dia tidak mungkin membiarkan saya ada di dalam keadaan sengsara. Maka kita akan setia kepada Dia karena kita tahu Dia sudah membuktikan cintanya kepada kita. Apa sih bukti cinta Tuhan? Bukti cinta Tuhan bukan kondisimu sekarang. Bukti cinta Tuhan adalah kondisi Tuhan di atas kayu salib. Itulah bukti cintanya kepada kita. Biarlah kita menikmati cinta Tuhan, dan karena tahu Tuhan memberi diri bagi kita, kita pun ingin memberi diri kepada Tuhan. Aku milikmu ya Tuhan, milikmu selamanya. Nah kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sang roti dari surga sudah turun ke dalam dunia dan sudah terpecah bagi kami. Yesus Kristus Juru Selamat kami, Dialah yang membuat kami hidup. Dialah yang memberi dirinya bagi kami sehingga kami menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Tuhan, jadikanlah kami semua milik-Mu sampai selama-lamanya. Jadikanlah kami semua pengikut Kristus yang setia sampai selama-lamanya. Jadikanlah kami semua pendengar firman yang membuat kami mengenal Yesus melalui firman dan membuat kami menjadi kagum akan Kristus melalui pemberitaan firman. Pimpin kami ikut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.